Ya, hari ini kita akan mengcopy data dari Excel ke SPSS, meskipun sebenarnya ada cara otomatis. Kita langsung import dari Excel ke SPSS, namun kita akan hari ini kita akan praktekkan cara manualnya untuk bisa diikuti oleh mahasiswa. Yang pertama kita akan mengcopy data inisial, ini langsung di-copy saja. Di-copy, masukkan ke dalam sini. Ya. Lalu jenis kelamin, kita ambil jenis kelamin itu yang sudah di-coding, dibuatkan kodenya. Kita copy, masukkan ke jenis kelamin. Umur kelompok umur, kita ambil yang umur dan kelompok umur ini sudah kebetulan kalau berdekatan kita bisa langsung copy sekaligus. Kita paste. Untuk umur juga ini kita bisa buat dia 0 desimal, ya. Lalu kita ambil yang data berikutnya, tinggi badan, berat badan, IMT dan status gizi. Kita lihat di sini tinggi badan, berat badan, IMT dan status gizi itu di angka yang sama, di jajaran yang sama, kita bisa copy. Cuman diperhatikan mahasiswa sekalian, di sini di laptop di data yang dimiliki oleh Vika itu tanda koma itu ditunjukkan dengan tanda koma itu dengan tanda koma, sementara di SPSS menghendaki koma itu dengan titik. Jadi yang titik ini kita perlu ubah ke dalam menjadi koma. Titik kita ubah menjadi koma, ya seperti itu. Jadi apa kita akan manual, kita coba dengan cara otomatis yang ada disiapkan di Excel, kita replace dulu. Bagi yang di laptopnya di Excelnya itu titik koma itu menggunakan tanda titik itu bagus ya, tidak perlu ada yang diubah. Ini kita replace koma, kita ganti dengan titik, di replace di Excelnya. Saya ulangi, kita bisa ambilnya di file ini, terus kata replace, terus koma kita replace with titik, kita replace all ya. Ya, di sini ada yang berubah di IMT karena IMT kemarin kita ambil dengan rumus. Kita ambil rumus, tapi ini kita copy dulu. Kita bisa copy. Kita copy lalu masukkan ke dalam SPSS untuk tinggi badannya. Lalu berat badan juga kita langsung copy karena dia tidak mengandung tanda baca koma atau titik. Kita langsung masukkan berat badan ke dalam sini. Ya, berat badan ini juga dia bulat, tidak ada pakai koma, kita hilangkan komanya ya. Lalu berikutnya adalah IMT. IMT ini tadi ada yang berubah, kita kembalikan ke format aslinya. Ini kita akan copy, tapi kita ubah dulu komanya menjadi titik ya. Ubah koma menjadi titik. Kita coba copy. Ke sebelah sini kita tidak ubah file aslinya, kita paste value formula, kita coba cari yang sesuai, paste spesial. Ya. Sorry, kita ulang paste. Kita pasti ambil angka ya. Ini angka saja. Lalu ini yang kita ubah komanya jadi titik. Ya, kita ubah komanya jadi titik. Kita coba dengan menggunakan replace. Coba koma jadi titik, semoga bisa. Replace all. Kita replace. Cuman dia ada masalah di sini, sama beberapa kejadian yang lalu juga ada masalah di sini. Kita ubah formatnya dulu menjadi currency, current.
Dia menjadi teks. Ya. Kita replace. Ya, sama juga bermasalah. Jadi kalau untuk ini ya terpaksa kita ganti manual dulu. Kenapa ini muncul berapa angka di belakang koma? Kita ganti dengan manual ya. Ini kita lihat titik. Dia tidak mau. Ya. Kalau sudah seperti ini terpaksa kita masukkan secara manual. Ini harusnya bisa. Ini kata datanya koma ya. Jadi untuk Vika nanti kalau untuk masukkan ini diedit dulu deh. Ini harusnya bisa ya. Mari saya lakukan ini bisa. Ini sudah nambah. Bisa juga kita langsung copy saja kalau begitu. Ya, cuma konsekuensinya seperti ini mahasiswa sekalian. Jadi terpaksa kita akan tambahkan manual di sini ya. Ternyata dia tidak mau juga. Dua angka di belakang koma. Oke, mau ya. Oke, kita ubah dulu begini. Ini tambah koma di belakangnya. Tanda titik ini. Diperhatikan ya. Tapi kalau yang laptopnya sudah menggunakan tanda titik itu tidak masalah ya. Ya, ini kita copy dulu ke dalam dan kita masukkan. Oke, ini sudah selesai dan kita kembalikan dia dua angka di belakang koma. Ya, ini datanya sudah masuk ya untuk IMT. Jadi IMT itu kalaupun juga Anda nanti pada akhirnya masukkan secara manual kembali ke dalam SPSS silakan, tetapi yang pasti dia harus masuk datanya di sini ya. Ya, kita lanjut dengan status gizi. Kita copy status gizinya, kita masukkan. Lalu pendidikan, pekerjaan juga, tapi yang kita ambil itu yang di codingnya. Pendidikan, kita ambil juga. Terus pekerjaan. Ya. Golongan darah dan nomor sepatu. Ini yang kita golongan darah yang kita ambil adalah codingnya dan nomor sepatu adalah nilai numeriknya. Ya. Ini data kita sudah masuk semua. Ya, mulai dari jenis kelamin, umur, kelompok umur, tinggi badan, berat badan, IMT, status gizi, pendidikan, pekerjaan, golongan darah dan
nomor sepatu. Selanjutnya tinggal kita analisis, ya. Tinggal kita analisis menggunakan analisis deskriptif dan ya deskriptif untuk data kategorik dan data numerik. Dari sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Setelah kita memasukkan data kita ke dalam master table SPSS kita, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan analisis data, ya, analisis data deskriptif yang biasa kalau itu biasa disebut analisis univariat juga dan macam-macam orang penamaannya, tetapi pada prinsipnya ini sebenarnya analisis data deskriptif untuk karakteristik dari responden atau sampel kita. Untuk analisis deskriptif, maksud sekalian, secara singkat ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, untuk data kategori, biasanya kita memiliki data yang kategori seperti jenis kelamin, kelompok umur, status gizi, pekerjaan, pendidikan, dan golongan darah. Ini jenis analisisnya berbeda. Ini kita membuat coding, yang Anda sudah buat codingnya. Sementara untuk data numerik, data deskriptif itu berupa mean, median, modus, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Ini berupa data umur, tinggi badan, berat badan, IMT, dan nomor sepatu. Ini kita tidak buat codingnya. Ini ditampilkan. Biasa ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ya, frekuensi, ya. Di situ ada nilai absolut dan nilai persennya, absolut dan persennya. Ini kita buat coding. Kita lihat di data yang Anda sudah miliki tadi. Yang pertama kita akan lakukan analisis untuk data kategorik, ya, data kategorik. Perhatikan langkah-langkah yang Anda bisa ulang. Yang pertama adalah Anda lakukan analyze. Ada di sini menu analyze, lalu pilih deskriptif statistik, lalu klik frekuensi. Lalu pilih semua data-data kategorik, di sini berupa jenis kelamin, kelompok umur dimasukkan, terus lagi status gizi dimasukkan ke dalam, pendidikan masuk, pekerjaan masuk, golongan darah masuk, ya. Ini kita masukkan, lalu kita klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti jenis kelamin, berapa frekuensinya dan berapa persennya. Ini Anda, sedangkan untuk data yang ini Anda tidak perlu perhatikan, cukup data yang ini dan data yang ini. Ya, sama halnya ini yang tidak perlu Anda perhatikan. Untuk kasus yang ini, ya, tapi untuk beberapa kasus-kasus yang lain jelas data ini dibutuhkan. Lalu untuk data yang berupa data numerik, yaitu data umur, tinggi badan, berat badan, dan IMT dan nomor sepatu, ini adalah menggunakan yang tadi kita mencari nilai maksimum, minimum, standar deviasi, dan mean-nya. Itu caranya adalah analyze, deskriptif statistik. Anda bisa pilih frekuensi, ya. Lalu yang tadi yang berupa kategori dikeluarkan semua, diklik, ini dikeluarkan. Setelah kita klik masuk ini, kita klik, dikeluarkan. Lalu kita kembali masukkan yang numerik, yaitu umur, tinggi badan, berat badan, IMT, dan nomor sepatu kita masukkan ke dalam, ya. Lalu kita pilih statistik, kita pilih klik mean, median, modus, sumatif, bisa juga tidak, standar deviasi, range, maksimum, minimum. Lalu kita klik continue, ya.
Dan untuk data deskriptifnya yang display frekuensi ini tidak perlu akan diklik saja. Tapi ingat ya, kalau Anda mau cari yang kategoriknya ini harus diklik, sementara kalau yang numeriknya untuk melihat data statistik yang ini, maka yang ini tidak perlu ditampilkan. Diklik lalu kita oke. Akan muncul seperti datanya. Di sini kita lihat umur keluarga, MIANI adalah 23, tinggi badan itu adalah rata-rata 1,5, berat badannya ini dan seterusnya. Ini artinya umurnya itu yang paling rendah adalah 7 tahun, yang paling tinggi adalah 54 tahun. Itu adalah cara melakukan analisis untuk data yang berupa data numerik, numerik. Ya, sekian ya mahasiswa sekalian, nanti ini bisa kembali dicek di videonya.